Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkenjang jangna bangun taya karingrang, suku narang goas rejeng pamatuk nangeluh, ngapak mega bari hiberna tarik nyuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan salah satu lagu daerah dari Jawa Barat. Ngomong-ngomong tentang Jawa Barat, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dongeng dari Jawa Barat yang berjudul Lutung Kasarung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Elmu Azahra dari SMP Negeri 1 Jatipura, Kabupaten Karanganyar. Di tanah Pasundan, Jawa Barat, hiduplah seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Sang raja memiliki dua orang putri yang bernama Purbararang dan adiknya yang bernama Purbasari. Pada suatu hari, sang raja menunjuk Purbasari untuk menjadi ratu dan menggantikan posisinya sebagai raja. Akan tetapi, keputusan itu membuat Purbararang marah. Aku kan putri sulungnya ayah, seharusnya aku dong yang jadi ratu. Kenapa ayah mau memilih Purbasari? Gerutu Purbararang. Akan tetapi, sang raja tetap bersikeras menurunkan tahtanya kepada Purbasari. Karena hal itu, muncul rasa dengki di dalam hati Purbararang. Ia pun merencanakan hal jahat untuk Purbasari. Rencana jahatnya itu dimulainya ketika ia mendatangi seorang penyihir. Nenek penyihir, tolong aku. Aku akan memberikan apapun yang kau minta, asal kau menuruti perintahku dengan baik, kata Purbararang. Baiklah, aku akan menuruti apapun permintaanmu, jawab nenek sihir. Selanjutnya, penyihir itu pun memantrai Purbasari sehingga wajah dan sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik hitam yang bernanah dan berbau tak sedap. Orang yang buruk rupa seperti dia tidak pantas jadi ratu, kata Purbararang kepada ayahnya. Sabar dulu anakku, ayah akan mencarikan jalan keluar untuk masalah ini, jawab sang raja. Sang raja pun kebingungan. Selama berhari-hari ia memikirkan apa yang harus ia lakukan. Karena wajah Purbasari yang mengerikan untuk dilihat oleh orang-orang, akhirnya raja pun mengusir Purbasari dari istana. Gadis cantik jelita dan baik hati itu mengasingkan diri di hutan. Ia harus pergi meninggalkan istana yang selama ini ia tinggali. Hatinya hancur sebab derita yang dialaminya. Di hutan, Purbasari berteman dengan semua hewan. Salah satunya adalah kera berbulu hitam yang misterius. Purbasari menamai kera itu Lutung Kasarung. Lutung Kasarung senantiasa setia menemani Purbasari. Ia memetik bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang lezat untuk Purbasari. Pertemanan itu berlangsung lama. Pertemanan yang tulus antara Purbasari dan Lutung Kasarung. Pada suatu malam di bulan purnama, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga. Dengan senang hati, Purbasari menuruti permintaan itu. Ia terkejut karena peristiwa malam itu mengubah segala takdirnya. Saat Purbasari menceburkan dirinya ke telaga, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, bintik-bintik hitam yang ada di wajah dan sekujur tubuhnya menghilang. Ia terkejut dan melompat dengan gembira, sebab dirinya saat itu sudah berubah menjadi gadis yang cantik jelita dengan kulit yang mulus tanpa noda. Sementara itu di istana, Purbararang memutuskan untuk menjenguk adiknya di hutan. Ia pergi bersama para pengawal. Saat tiba di hutan, ia terkejut melihat Purbasari yang sudah berubah menjadi gadis yang cantik. Mengapa ia bisa berubah menjadi secantik itu? Gumam Purbararang. Ia pun marah dan berkata dengan sombong, "Hei Purbasari, kutukanmu memang telah punah. Tapi seorang ratu harus mempunyai suami yang tampan. Aku sudah mempunyai calon suami yang tampan. Mana calon suamimu?"
Mendengar pertanyaan dari Purbararam, Purbasari pun kebingungan. Ia langsung menarik tangan Lutung Kasarum. Purbararam tertawa terbahak-bahak melihat tindakan sang adik. Jadi monyet itu tunanganmu? Mana ada sih seorang ratu yang punya suami seekor monyet? Ejek Purbararam. Pada saat itu juga, Lutung Kasarum langsung bersemedi. Hingga akhirnya terjadi suatu keajaiban. Lutung Kasarum berubah menjadi seorang pangeran yang tampan dengan badan yang tinggi dan tegap. Pada saat itu juga, semua orang terkejut. Purbararam pun akhirnya mengakui kesalahannya. Purbasari, tolong maafkan aku. Aku mengakui kesalahanku padamu. Tolong jangan hukum aku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, asal kau tak menghukumku, Purbasari. Baiklah kak, aku memaafkan kakak. Purbasari pun memaafkan Purbararam. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka pun kembali ke istana. Purbasari menjadi seorang ratu yang bijaksana dan ditemani dengan pangeran yang tampan.